Halo, Dengar selamat suara saya. malam Dengar Dokter ya? Dewa. Iya, Halo, dengar. Halo, halo. Ya, ya. iya ya. Gimana Bang? Kabarnya sehat? Sehat, sehat, sehat. Ya, gimana nih? Semangat nggak? Iya, iya ya. Udah jelas Om. Jelas, jelas, siap. Iya. Jelas, jelas. Posisi di mana ini Bang? Posisi di rumah, habis selesai semuanya. Oh iya, Gitu. Mas siapa nih? Dengan Mas siapa? Mas Ilyas. Oh, Ilyas. Mas Ilyas, ya. Dari Iya, serikat. Apa nama? Serikat. kita akan membicarakan seputar COVID Bang. Cuma kita fokusnya Hmm. pada jatuh bangun perlindungan tenaga kesehatan. Ah, Gimana, gimana? Kami Perlindungan tenaga mengangkat kesehatan. tema itu karena kami melihat Hmm. bahwa tema itu belum banyak dilihat oleh publik. Padahal, ya Bang, tenaga kesehatan itu kan berada di garda terdepan dalam penanganannya. Namun, namun sejauh ini perlindungan terhadap tenaga kesehatan itu masih terbilang cukup minim. Ya, Hmm. mungkin yang pertama, mungkin yang perlu diceritakan oleh Dokter Dewa Nyoman ini adalah soal ini Om. Mungkin bisa diceritakan beban kerja yang ditanggung oleh tenaga kesehatan selama menangani pasien COVID-19. Oke. Baik. Baik, terima kasih Mas Ilyas. Selamat malam semuanya. Jadi memang variasi dari masing-masing rumah sakit berbeda ya, terkait dengan beban kerja. Iya, Terkait dengan beban kerja itu pasti berbeda, cuman pada prinsipnya sih sama. Pada prinsipnya sama. Jadi kita itu dibagi berdasarkan shift-shift tertentu. Satu shiftnya tuh 6 sampai 8 jam. Kemudian setelah beberapa minggu kita lakukan evaluasi berkala gitu ya, berkala. Nanti ketika ditemukan ada indikasi-indikasi untuk diistirahatkan, kita istirahatkan, kita rotasi. Itu sebenarnya yang berlaku saya rasa di seluruh rumah sakit kurang lebihnya seperti itu. Nah, terkait dengan beban kerja itu memang tambah lama pasien ini kan tidak berhenti-berhenti seperti itu. iya, iya, Pasien iya Bang. pasien ini kan istilahnya uh, masih berkelanjutan gitu. Masih terus Masih bertambah ya? masih terus bertambah dan ya yang itu yang kami alami ya, mungkin sedikit berbeda dengan data-data, tapi kan itu data kumulatif. Kalau yang kita kan yang kita alami setiap hari. Jadi saya berbicara kurang lebihnya sepengetahuan saya di daerah-daerah sekitar Surabaya seperti itu. Nah, iya, iya. Ini suara saya kurang kedengeran ya, sudah jelas, sudah jelas apa belum nih? Saya Oh, dekatkan sama. sudah Bang. Sudah, oke ya. Jadi harus harus ditempel Sudah. kalau gitu. Oke ya, oke. Oke baik. Jadi tadi sampai mana tadi? Oh ya, sampai beban kerja. Nah, beban kerja ini kan Beban kerja. pasien-pasien masih masih terus bertambah, masih terus bertambah. Nah, tenaga kesehatan ini kan pada titik tertentu kan mereka pasti fatigue. Ada tingkat-tingkat titik tertentu yang mereka itu kelelahan. Nah, Iya, iya, kelelahannya pun betul juga Om. bukan tanpa sebab ya. Nah, ketika mereka ini lelah, secara imunitas tubuhnya menurun. Kemudian setelah imunitas tubuhnya menurun, mereka lebih rentan terpapar dengan infeksi. Sehingga yang dulunya mereka jauh lebih lebih mampu menangani, kemudian dengan berjalannya waktu mulai turun. Sehingga apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketika mereka itu terpapar, pada akhirnya terpapar virus, mereka kan harus diistirahatkan. Nah, ketika diistirahatkan ini kan pastinya akan mengganggu pola shift-shiftan dalam berjaga. Jadi misalnya dalam satu shift ada 5 orang. Ketika satu atau dua dari 5 orang ini mengalami terpapar, maka shiftnya kan berkurang orangnya. Konsekuensi dengan berkurangnya orang tersebut kan otomatis yang tenaga yang lain akan dimasukkan ke dalam tim, sehingga itu akan mengacaukan rotasi-rotasi dari Oh iya. tenaga-tenaga perawat dan dokter. Nah, ketika siklusan berputar, maka ada satu sampai dua tenaga yang pada akhirnya harus lembur. Nah, ketika tenaga-tenaga itu lembur,
maka imunitas berkurang dan mereka pun menjadi sasaran paparan infeksi berikutnya. Jadi siklusnya itu seperti itu yang terjadi di rumah sakit. Sehingga banyak berita perawat bertumbangan, dokter bertumbangan. Ya karena siklusnya memang seperti itu. Di satu sisi penyakitnya masih terus ada, tapi tenaga ini kan terbatas. Kecuali kalau kita robot itu nggak masalah ya. Tapi masalahnya kan tenaga manusia ini kan pasti ada titiknya di mana tidak memungkinkan lagi dan pasti dan akhirnya terpapar seperti itu. Itu gambaran di rumah Iya, sakit kurang lebih seperti itu. gambaran di rumah sakit. Berarti mengenai kondisi kesehariannya itu memang harus bersentuhan langsung dengan pasien ya, Dok. Oh ya, pasti. Pasti. Dalam sehari itu shiftnya ada berapa kali, Dok? 3 sampai 4 shift. Tergantung kalau misalnya 3 8 sampai jam shift. ya berarti 3 shift gitu. Pernah nggak sewaktu-waktu itu karena terlalu kelelahan mungkin dalam satu shift itu nggak ada tenaganya yang harus bekerja di situ, Bang? Kalau sampai terjadi skenario seperti itu ekstrim ya. Artinya kita tidak berharap seperti itu dan Iya, iya. teman ya, tapi sebenarnya potensi itu ada. Potensi itu ada. Itu terjadi di UGD misalnya. Jadi ketika di UGD tenaganya sedang terbatas karena harus dirotasi dengan teman-teman yang dirawat inap, maka sebagian tenaga di UGD akan diperbantukan. Sedangkan di dalam UGD sendiri, itu kan tempatnya masuk pasien dan tempatnya triase untuk dipilah ini resiko atau tidak. Nah, suatu ketika UGD pun akan tanda kutip di lockdown. Dan itu tidak hanya terjadi di rumah sakit saya, tapi terjadi juga di rumah sakit seluruh Surabaya. Jadi IGD yang sejatinya 24 jam dalam kondisi seperti ini pun dalam tanda kutip lockdown. Jadi tidak menerima pasien. Cuman Oh iya. bukan karena apa ya, itu sangat karena keterpaksaan gitu. Keterbatasan tempat, keterbatasan tenaga seperti itu. Jadi Iya, ya jadi kalau memang tanggung jawabnya memang cukup berat ya bagi tenaga kesehatan karena ya di situ ya mau nggak mau harus bersentuhan langsung dengan pasien. Karena gini ya Bang, demi demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Cuma untuk beban kerja itu apakah itu ada landasan hukumnya? Jadi menggunakan landasan hukum yang mana? Dan realisasinya seperti sebagaimana, Bang? ya. Jadi kalau beban kerja sih sebenarnya kita ada perhitungannya sendiri ya. Kita perhitungan beban kerja ya iya bisa pakai kaitkan dengan pasal hukum ada, tapi kan dalam hal ini kan bervariasi ya. Contoh saja kita pakai kan Bervariasi. WISN. WISN itu terkait dengan beban kerja. Cuman yang perlu saya garis bawahi gini, beban kerja pada saat kondisi normal itu akan berbeda dengan beban kerja pada saat kondisi pandemik seperti ini. Contoh paling Iya, simpel iya. seperti ini. Paling simpelnya seperti ini. Ketika pada kondisi normal, tenaga kesehatan itu baik perawat maupun dokter ketika berhadapan dengan pasien itu tidak perlu memakai baju yang seperti kita sebut seperti astronot itu, gitu ya, gitu ya. Jadi Iya, iya, Bang. menggunakan baju yang saya sebut aja baju astronot biar lebih gampang. Menggunakan baju astronot itu rasanya seperti di sauna. Dan bayangkan teman-teman kesehatan itu, tenaga kesehatan harus menggunakan baju itu untuk berjam-jam. Minimal 6 jam. Minimal 6 jam. Ada yang sampai 8 jam. Minim. Sehingga kondisi itu akan berbeda dengan 6 jam ketika mereka melakukan kondisi pada saat tidak pandemik. Nah, jadi beban kerjanya pun akan berbeda. Secara beban kerja mungkin rasionya sama, satu perawat banding 2 sampai 3 pasien sama, tapi karena mereka menggunakan APD atau baju astronot tadi itu rasanya 6 jam itu terasa sangat panjang dan sangat menyiksa. Makan tidak bisa, minum tidak bisa, kencing harus ditahan. Bahkan pada saat awal-awal dulu saya ikut membantu untuk konsep di rumah sakit, itu sampai kita menggunakan cara tenaga perawat ini kita pakaikan, maaf ya, kita pakaikan popok. Iya, iya. Wah, Waktu itu tuh terasa lucu. Kok dokter Dewa sampai seperti itu usulannya. Ternyata memang karena dalam waktu 6 jam dan sampai 8 jam itu mereka tidak bisa ke toilet.
Ketika mereka ke toilet kan mereka otomatis mereka harus ngelepas APD-nya, ngelepas baju Iya, iya, astronotnya, iya, gitu kan. Nah, ketika melepas baju astronot, makainya lagi itu kan juga sama, butuh proses dan butuh waktu. iya, Sehingga iya. sehingga ya itulah kenapa saya katakan beban kerja dihitung dengan cara apapun, metode WISN, metode KILIS, itu pada dasarnya berbeda dengan kondisi pandemi karena mereka harus menggunakan sesuatu yang tidak mereka gunakan pada saat kondisi normal. Gitu. Iya. Gitu. Tenaga kesehatan dalam berjuang kan juga beriringan dengan berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Seperti halnya PSBB, yang mana baik itu di Jakarta juga beberapa kali diperpanjang. Begitupun di Surabaya ya Bang. Terus menurut Abang ini, dari penerapan PSBB tersebut, ini masih soal ini ya, beban kerja. Apakah ada dampaknya? Apakah ada dampak yang terasa oleh tenaga medis itu, Om? Oh ya, ya. Jadi ini yang saya amati kan begini ya. Yang saya amati, sebentar. Jadi yang saya amati begini. Memang ada kesan dari sebagian teman-teman di lapangan yang di netizen-netizen maupun di masyarakat itu yang mengatakan begini, kurang lebihnya. Kenapa sih kok peraturan itu berubah-berubah? Kenapa sih kok tidak jelas dan seterusnya. Begini. Jadi situasi pandemi ini adalah sesuatu hal yang baru bagi kita semua. Penyakit baru ini tidak sefamiliar kita mengenal seperti penyakit TBC atau penyakit yang lainnya. Penyakit ini umurnya relatif baru, bahkan kurang dari 1 tahun. Nah tentunya banyak sekali hal yang masih harus dipelajari oleh tenaga-tenaga ahli kita. Nah, sifatnya peraturan itu memang harus dinamis. Dinamis artinya apa? Mengikuti perkembangan. Jadi ketika pada satu waktu dikatakan A, besok dikatakan B, itu adalah akibat, ternyata ketemu. Ada karakteristik dari virus ini yang diketahui baru-baru ini. Sehingga peraturan tadi tidak boleh dibiarkan dalam posisi yang seperti itu, harus direvisi. Direvisi. Gitu. Ya. Jadi termasuk tadi yang Mas Ilyas sampaikan PSBB dan seterusnya dan lain-lain. Di Surabaya juga ada, selain PSBB ada juga kita sebutannya apa ya itu? Jadi semacam pembatasan, sama kurang lebih seperti PSBB, cuman pembatasan apa seperti pembatasan berkelompok apa gitu. Jadi prinsipnya sama seperti PSBB. Nah, berubahnya peraturan ini ya kadang-kadang yang tidak dipahami dan mungkin tidak disenangi oleh sebagian orang-orang tertentu. Ya, termasuk saya pun juga pasti akan mengkritik, juga dongkol lah awalnya ya. Contoh di Surabaya. Di Surabaya ini kami harus bermasker pada saat berkendaraan. Berkendaraan pakai mobil ya. Berkendaraan pakai mobil, di dalam mobil itu hanya kami sendiri, hanya satu orang. Kemudian satu orang itu harus pakai masker. Nah, awalnya saya juga bertanya, bahkan ketika itu dilanggar, ada sanksi administrasi berupa penyitaan KTP. Nah, dulu tidak ada, sekarang ada. Nah, itulah salah satu contoh kenapa peraturan itu sifatnya dinamis, mengikuti perkembangan. Dinamis, iya. Nggak boleh statis. Kalau statis, ada hal baru yang ditemukan dalam karakter virus ini, terus kita tidak mengikuti, kita tidak berinovasi, tidak beradaptasi dengan temuan-temuan tersebut, ya kita ketinggalan dan tidak relevan lagi. Contoh seperti ini. Virus ini sekarang awalnya dikatakan droplet. Gitu ya. Dikatakan droplet. Kemudian mulai ada masukan-masukan dari peneliti, mulai dipertimbangkan bahwa virus ini menular lewat udara. Mikro droplet. Nah, otomatis WHO pun merekomendasikan protokol baru. Kenapa? Karena karakter virusnya sudah mulai diketahui ada yang baru dari karakter virus ini. Sehingga peraturannya pun ataupun protokolnya direvisi. Hal yang wajar itu. Peraturan itu harus dinamis. Jadi jangan sampai tetap pada itu saja, gitu ya. Termasuk PSBB itu. Oh iya. Terlepas dari kerentanan juga tertularnya kepada tenaga kesehatan, juga kan mungkin ada permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh tenaga medis.
Misalkan ada ancaman dari pasien. Karena kita tahu bahwa di beberapa daerah itu kan ada penolakan-penolakan, ada yang nggak percaya terhadap COVID, dan itu masih berkembang Ya, hingga saat ini. ya, ya. Jadi itulah mungkin yang saya apa sangat harapkan dari media-media. Salah satunya Serikat News ini, Serikat apa sih? Serikat News ya. Salah satunya Iya, Serikat News Serikat nih News. sebagai Serikat News ini salah satu media yang saya harapkan bisa bisa apa? Bisa mensosialisasikan dan mengedukasikan, menyebarluaskan hal-hal yang istilahnya positif. Jadi benar sekali yang dari Mas Ilya sampaikan, kondisinya memang seperti ini, gitu ya. Memang kondisinya memang seperti ini, banyak ketidakpercayaan tertentu banyak. Dan barusan saja yang di Pasuruan kejadian sudah sampai pemakaman, kemudian dibongkar paksa. Nah, Dibongkar paksa. itu saya menduga itu ada korelasi atau ada hubungan antara ketidakpercayaan masyarakat yang berawal dari medsos, kemudian di dalam realita di masyarakat, kemudian berkembang menjadi tindakan-tindakan yang istilahnya menolak. Jadi Menolak. awal Iya. mulanya bisa saja dari medsos-medsos ini seperti itu. Jadi sangat diperlukan sekali peran-peran dari medsos, salah satunya Serikat News untuk mengedukasi rekan-rekan yang belum percaya itu. Nah, kemudian terkait dengan ketidakpercayaan, ya tentunya kami tidak berhenti seperti itu ya. Tidak berhenti ketika kami diserang dan lain-lain. Itu kami tidak berhenti. Artinya karena apa? Karena ketika kami biarkan, maka rantainya tidak akan pernah putus. Iya, iya. Mereka-mereka yang tidak percaya, kalau itu hanya merugikan diri mereka sendiri, nggak masalah. Ya, tapi karena yang mereka melakukan itu berpotensi merugikan orang lain, maka itu akan menjadi masalah. Nah, itulah yang kenapa hal-hal seperti ini bisa diproses hukum, gitu. Ya, jadi jangan dianggap Iya. hukum menakut-nakuti. Oh, kalau kita nggak nurut hukumnya nakut-nakuti. Memang pada prinsipnya hukum itu sifatnya mengatur dan memaksa kok, gitu loh. Memang mengatur dan memaksa Iya. hukum itu. Jadi Iya, jangan iya. jadi jangan jangan dianggap hukum itu sebagai alat untuk menakut-nakuti dan ancaman dan lain-lain. Enggak. Kalau memang hal-hal yang dilakukan itu berdampak merugikan baik pada dirinya maupun pada orang lain, bahkan pada masyarakat luas, maka itu sudah suatu bentuk tindakan yang bisa diberikan sanksi hukum. Seperti itu. Iya, Dokter Selamat Dewa. selamat malam Prof Dedi. Gini, Dokter Dewa. Beberapa Gimana? hari yang lalu kan juga ini viral di media sosial itu. Di salah satu daerah, itu terjadi di Jawa Timur juga. Ada satu di salah satu warga itu dinyatakan reaktif. Namun ketika dijemput oleh petugas kesehatan itu mereka menolak, nggak Ya, mau karena gini pandangan dari mereka itu ya. ini corona itu adalah buatan dari dokter. Jadi Hmm. mereka itu merasa sakitnya sakit biasa, cuma ketika dibawa oleh dokter itu katanya itu disuntik oleh dokter, disuntik corona. Kadang ini lucu tapi sangat miris ya. Ah, apalagi di kejadian itu sampai mengancam warga itu Ya. mengancam tenaga kesehatan yang menjemputnya. Jika masih memaksa untuk membawa itu, warga itu secara bersama-sama akan melakukan kekerasan. Jadi gimana Dokter Dewa ini Ya, menanggapinya? ya, makanya dan dalam berita pun sudah turun tindakan dari kepolisian. Artinya ada Iya, sanksi iya, iya. pelanggaran bagi mereka-mereka yang dianggap provokator. Nah, sanksi hukum itu kan istilahnya adalah upaya terakhir ya. Upaya terakhir Upaya atau terakhir. dalam hukum pidana itu kita sebut ultimum remedium. Jadi hukum itu pidana itu adalah suatu upaya terakhir setelah sekian hal yang kita coba untuk lakukan, negosiasi, hal-hal yang sifatnya persuasif itu sudah kita lakukan tapi gagal. Maka digunakanlah hukum sebagai upaya terakhir. Gitu. Nah, termasuk kasus-kasus yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang tertentu,
mengambil paksa dan lain-lain, itu sudah masuk. Kalau itu masuk ke ranah pelanggaran hukum, ya sudah diproses. Dan saya rasa jangan protes. Ibaratnya gini, ibaratnya ketika melanggar lampu merah, kemudian kita ngeyel dengan dalih kayak saya nggak tahu kalau lampu merah tuh saya harus berhenti. Kan nggak masuk akal alasan seperti itu. Ya sama seperti orang-orang ini. Saya melawan COVID karena saya percaya bahwa COVID itu nggak ada. Nggak bisa ngomong seperti itu. Itu ibaratnya kita ditangkap polisi karena melanggar lampu merah, tapi kita ngeyel. Dalihnya kita nggak tahu kalau lampu merah itu kita harus berhenti. Kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi di situ yang saya tekankan bahwa itu bisa diproses secara hukum. Tapi sekali lagi yang saya pesankan bahwa hukum jangan dipakai untuk menjadi hal yang menakut-nakuti seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi Mas sampaikan kaitan sama apa tadi yang Mas tadi terakhir sampaikan apa Mas? Mengenai ancaman kekerasan. Oh ya. Jadi terkait dengan ancaman kan terkait sudah ya. Terkait dengan ada dan tidaknya COVID. Nah, Iya. kita kalau mau membahas masalah ini kan panjang. Gitu. Kami juga para dokter, para ahli sekalipun itu tidak pasti konsentrasinya terbagi pada pelayanan kesehatan. Nah nanti mencari karakter virus dan lain-lain ada tim-timnya tersendiri seperti itu. Nah lucunya di era pandemik ini yang ngomong nggak ada itu bukan tenaga kesehatan, masalah itu. Ya jadi kan aneh. Awalnya saya pernah memberikan perumpamaan, ibaratnya seorang penyanyi punya album banyak, dikritik sama seorang dokter. Katanya si dokter, kok penyanyi ini kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kemudian si penyanyi protes. Saya ini kan sudah pengalaman, sudah puluhan tahun, sudah punya album banyak, kamu kok bisa-bisanya? Apakah kamu penyanyi juga? Enggak, saya bukan penyanyi, saya dokter. Nah, ini kan isu-isu yang terjadi kondisi yang kurang lebihnya terjadi pada saat ini kan. Yang menyatakan COVID itu bukan dari tenaga kesehatan. Jadi kalau kami teruskan debat seperti ini nggak selesai. Gitu, ya. Oke. Ya, ini satu pertanyaan mungkin perlu dijawab dulu sebelum masuk ke pertanyaan yang lain. Ini ada dari Mbak Margareta. Dokter, penggunaan face shield efektif atau tidak bagi kami yang ingin keluar rumah? Mungkin itu bisa dijawab dulu. Ya, jadi saya rasa sudah kalau menggambarkan saya agak susah menggambarkan secara visual ya. Artinya gini, masker itu melindungi kurang lebih 75-80%. Tapi ada mikro droplet yang perlu kita tutupi lagi. Jadi ada sebagian ukuran pori-pori masker yang dipakai untuk umum itu masih cukup besar untuk virus COVID. Sehingga ada baliknya dikatakan double protection. Ya, double protection dengan cara apa? Selain pakai masker, kemudian dengan face shield. Nah, ini kita pakai kapan? Apakah sehari-hari? Tergantung sekali. Jadi APD yang kita gunakan itu sangat tergantung dengan kondisi di lingkungan kita. Misal begini, misal ruangan tertutup, tidak ada ventilasi, tapi kita diharuskan untuk stay di situ. Maka pilihan yang tepat salah satunya adalah pakai masker dan pakai face shield. Tapi misalnya tempat itu lumayan terbuka, ventilasinya bisa berjalan dengan baik, maka cukup pakai masker, gitu aja. Jadi penggunaan APD itu tidak satu paket harus di tempat manapun, dimanapun, kapanpun pakai, tidak. Jadi ada kalanya perlu pakai face shield, ada kalanya bisa kombinasi face shield dengan masker. Ya. Terlepas dari pertanyaan itu, ada satu peristiwa yang terjadi, bahkan itu mungkin kayaknya terjadi di beberapa daerah. Ini terkait dengan perlindungan tenaga kesehatan ya, Dokter Dewa. Bagi tenaga kesehatan itu kan ini banyak yang ditolak oleh masyarakat, jadi dia tidak bisa pulang ke rumahnya. Bahkan yang ngekos pun itu ditolak juga untuk kembali ke kosnya. Jadi pada akhirnya itu terpaksa harus tinggal di rumah sakit.
Apakah hal-hal yang seperti itu juga terjadi di Jawa Ya, Timur? jadi tadi kembali ke topik ya, topiknya apa tadi, perlindungan Iya, ya. Perlindungan ini kan bisa dari macam-macam. perlindungan. Pemerintah pun, pemerintah Indonesia pun juga sudah memberikan perlindungan. Ya, teman, bentuknya adalah bentuknya tidak harus bentuk rumah atau apa, tidak ya. Tapi yang ditanggung oleh pemerintah adalah insentif. Nah, Insentif. insentif ini sebenarnya tidak serta-merta diberikan dengan mudah. Ini diatur dalam suatu keputusan menteri. Begitu pula dengan rumah sakit. Dalam operasionalnya pun dia juga dibantu oleh pemerintah. Nah, itu nanti topik tersendiri saya rasa untuk membahas itu ya. Nah, kembali ke perlindungan. Ketika tenaga kesehatan ini sudah dilindungi oleh pemerintah, maka bagaimana strategi rumah sakit supaya para nakes ini terlindungi. Nah, sebenarnya konsep awal kenapa nakes itu ditempatkan di area-area sekitar rumah sakit adalah supaya mereka tidak perlu terlalu jauh. Satu. Yang kedua, supaya mereka ini yang sudah merawat pasien, kontak erat dengan pasien, kalau dulu istilahnya OTG, sekarang sudah ganti ya. Oke. Itu mereka tidak bisa serta-merta berkumpul bersama keluarga. Sehingga solusinya adalah mereka tinggal bukan di rumah, namun tetap dekat dengan rumah sakit. Sehingga kalau misalnya diperlukan, mereka bisa ke rumah sakit. Bisa untuk diperbantukan rumah sakit. Nah, rumah sakit, masalahnya tidak semua memiliki sarana mes atau asrama. Tidak semuanya. Tidak semuanya, iya, iya. Ya, tidak semuanya. Jadi dengan sedikit terpaksa, maka rekan-rekan tenaga kesehatan ini tinggalnya di kos. Ya, supaya di kosnya pun mereka pakai aturan. Jadi para tenaga kesehatan, ini kalau di kami ya, para tenaga kesehatan satu orang, sekelompok orang ditempatkan di salah satu mes. Nah, jadi bayarnya patungan gitu. Dan di mes itu mereka, Oh, di kontrakan itu mereka sendiri, mereka cuma terdiri dari beberapa orang itu saja dan terisolasi secara mandiri dari sekitarnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, terkait dengan penolakan, untungnya dari cerita di rumah sakit saya belum ada. Tapi memang benar saya dengar, memang beberapa tempat rumah sakit, kontrakan itu menolak. Memang, saya rasa hal-hal itu ada sih memang. Nah, bagaimana perlindungannya ya? Perlindungannya sudah yang bisa kita kasih solusi ya, pindah tempat yang mau menerima, atau enggak mungkin kita edukasi warga sekitar. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu parno sama penyakit ini gitu loh. Yang penting yang bersangkutan mengikuti protokol isolasi atau karantina mandiri, ya sudah aman seperti itu. Nah, hal-hal yang kemarin terjadi kan hanya karena ketidakpahaman saja. iya, ya. Soal soal miss yang tadi itu. Mm-mm. Gini, kalau itu emang patungan, apakah itu nanti ada garansi untuk diganti oleh pemerintah? Atau emang itu kedepannya tetap menggunakan uang pribadi gitu, Dokter Dewa? Oh ya, jadi kalau jadi urutannya sejak ini ditetapkan sebagai bencana nasional, maka pasti ada anggaran untuk itu, gitu ya. Dari keputusan presiden itulah kemudian turun menjadi keputusan menteri terkait dengan insentif tenaga kesehatan. Nah, insentifnya sampai kapan? Ya, selama masa status bencana masih ada, ya otomatis insentif itu tetap berjalan. Nah, insentif ini kan ada yang menganggap insentif ini buat keuntungan nakes. Kalau mau dilihat dari sudut pandang itu boleh aja. Tapi yang perlu rekan-rekan tahu, salah satu yang digunakan untuk insentif itu ya salah satunya untuk membiayai tempat tinggal barunya. Kan kontrakan kan bayar, kos-kosan Iya, bayar, iya, iya. makan minum bayar. Nah, itu yang dipakai untuk tambahan-tambahan dari insentif itu. Sebenarnya gampang kok. Karena saya ingin bersuara juga kepada teman-teman yang tanda kutip menyinggung masalah enak ya dapat insentif. Nah, saya sebenarnya ingin berandai-andai sebenarnya. Ingin berandai-andai begini. Sebenarnya syarat-syarat mendapatkan insentif itu cuma ada 3. Jadi insentif dan santunan. Santunan itu santunan kematian. Itu kan syaratnya ada 3. Jadi pesan saya juga bagi netizen-netizen yang mempertanyakan itu, penuhi saja 3 syarat. Yang pertama, jadilah nakes. Yang kedua, setelah jadi nakes, merawatlah pasien COVID.
Nah, yang ketiga ini ekstrim. Kalau mau dapat santunan, harus meninggal dulu. Ya, jadi gak gampang loh. Jadi nggak gampang. Saya kemarin agak sedikit tersinggung ketika enak ya dapat 300 juta. Iya enak, tapi syaratnya satu, kamu mati dulu. Gitu. Mati dulu. Ya, loh ya memang syarat untuk santunan keluar kan memang harus meninggal. Namanya juga santunan. Dengan mudahnya dibilang enak ya dapat 300 juta. Lucu ya. Gitu. Jadi saya kasih 3 syarat aja deh bagi teman-teman yang mau menganggap insentif itu keuntungan dan seterusnya. Ya, silakan kalau dari sudut pandang itu silakan. Kalau saya sih pribadi tidak membela ya, namanya sudut pandang kan terserah, mau dilihat dari sudut pandang kiri, mau dilihat dari sudut pandang kanan, terserah. Cuman cuman yang keliru adalah menganggap enak gitu loh. Saya rasa dalam situasi pandemik apa sih yang pihak mana sih yang enak? Kayaknya kok nggak ada yang enak ya. Gitu. Kalau tahu yang kita rasakan tuh nggak ada yang enak. Dan kami juga tahu masyarakat pun juga tidak enak, semua dibatasin, semua tidak enak. Jadi tidak ada sih menurut saya yang enak dalam situasi pandemi seperti ini. Gitu. Ya, semoga yang 3 syarat tadi itu tidak ada yang memenuhi. Iya, itu kan saya cuma berandai-andai dan sedikit sarkas aja sebenarnya. Saya tahu tidak Iya, iya, mungkin. iya. Ya, Ya, ingat insentif tadi itu, ah, jadi ingat ini pernyataannya Dokter Terawan beberapa waktu yang lalu itu. ya. Itu kan berbeda. Saya rasa ada perbedaan pandangan di kementerian itu. Soalnya dia itu mengeluarkan statement bahwa penyerapan anggaran COVID itu sedikit karena pasiennya masih sedikit, dan santunan itu juga masih sedikit karena yang meninggal juga sedikit. Padahal kalau melihat dari setiap hari itu masih terus meningkat yang positif. Jadi gimana Ya, ya. Dokter Dewa ini meresponnya statement Ya, tersebut? jadi banyak faktor ya. Jadi satu bisa saja salah kutip, ya, salah kutip dari rekan-rekan media juga bisa. Dua, beliaunya sendiri juga salah pernyataan juga bisa. Jadi faktor-faktor itu banyak. Yang jelas saya meyakini tidak mungkinlah seorang Menteri Kesehatan itu tidak memiliki data COVID, gitu. Jadi saya masih menduga adanya hanya masalah kesalahpahaman atau masalah salah kutip saja. Nah, terkait dengan serapan rendah dan lain-lain, memang ketika kita memproses, ini juga mungkin pesan juga kepada, minta tolong kepada pemerintah. Jadi ketika kita memproses baik itu santunan maupun penggantian biaya rumah sakit, itu memang prosesnya, birokrasinya memang cukup panjang. Jadi harus ada proses verifikasi dan lain-lain. Nah, ini yang kami mohon bisa dipermudah supaya serapannya lebih lancar seperti itu. Tapi terkait dengan statementnya Pak Menteri, saya sih masih meyakini nggak mungkinlah seorang menteri tidak tahu. Itu keyakinan saya. Hanya mungkin dalam penyampaiannya entah yang salah kutip itu wartawan atau yang salah statement itu beliaunya. Nah, saya tidak bisa berkomentar lebih banyak soal itu. Iya, iya, iya. Tapi kalau soal ini hak yang bagi tenaga kesehatan itu, apakah ini kalau di Jawa Timur itu, apakah ada sebagian yang sudah dicairkan atau memang masih belum sama sekali? Jadi gini, mencairkan itu kan tandanya harus ada pengajuan dulu, Iya, iya. ya. Pengajuan, pengajuan itu tandanya pengajuan dari rumah sakit kepada pemerintah. Melalui siapa? Melalui dinas kesehatan setempat. Nah, titik lamanya di mana? Ini harus dipastikan dulu. Jadi kita Iya, tidak iya, tidak titik bisa lamanya. tidak bisa serta merta menyalahkan pemerintah. Bisa saja, bisa Enggak. saja, bisa saja rumah sakitnya yang nggak ngeklaimkan, nggak mengajukan, bisa saja. Jadi cuman kan namanya awam kan mungkin tidak tahu masalah internal ya. Jadi misalnya di tempat saya kebetulan sudah keluar. Oh iya, iya. Nah, tapi prosesnya itu pengajuan itu memang menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk diverifikasi. Nah, mungkin proses itu yang kalau di kami cepat, tapi di rumah sakit lain lama. Sehingga rumah sakit itu proses pengajuannya pun jadinya terhambat. Ketika proses pengajuannya terhambat,
maka pembayarannya pun terlambat. Jadi jangan melihat hanya dari satu sisi. Nah, kalau misalnya kita sudah pengajuan, kemudian mereka sudah verifikasi, kemudian belum dibayar, baru boleh kita protes. Ya, jadi saya juga nggak tahu ini, karena di tempat saya sejauh ini syukurnya cukup lancar gitu ya, cukup Iya, iya, lancar ya. iya. Semoga bisa di apa teman-teman yang lain juga bisa lancar sih harapannya gitu. Tapi kalau misalnya insentif terkait dengan pelindungan dapat atau tidak ya ada keputusan menterinya ya pasti harusnya pasti dapat selama itu Pasti menjadi dapat. haknya ya. Ya, selama itu menjadi Iya, iya. haknya gitu. Iya, iya, iya sudah berkorban, kewajibannya udah dipenuhi sebagai tenaga medis. Masa iya haknya nggak dikasih kan begitu istilahnya. Ya, semua semua juga berharap seperti itu ya. Gitu. Tapi dilindungi kok kita. Kita sebenarnya juga gitu. Kalau saya sih berpesan nakes itu sebenarnya sudahlah, nakes itu fokus pada pekerjaannya. Cuman yang kalau boleh saya pesan, ya apa ya, kita tidak minta dihargai. Nakes itu rekan-rekan saya itu tidak minta dihargai yang seperti apa. Cuman cuman jangan dibully lah, jangan dibully, jangan difitnah. Kadang kan wajar dong kalau orang berjuang dengan nyawa sebagai resiko kemudian dibully itu kan rasanya kan pastikan emosi kan pasti ada. Jadi ya itu yang saya lihat bisa nggak itu dikurangi ya hal-hal seperti itu supaya menambah semangat gitu loh, menambah semangat teman-teman nakes. Iya, kita butuh semangat sebenarnya, bukan butuh bulian. Bener, bener. Harusnya Ya, disemangati malah dibully. iya, gitu. Sebenarnya yang dibilang kami itu dibilang menakut-nakuti dan lain-lain. Nah, apa yang ketakutan itu mereka, yang merasa takut mereka, tapi yang memberitakan itu dibilang menakut-nakuti. Ini kan persepsi-persepsi keliru ya, kalau saya bilang. Tapi itu masalah lain lah. Iya, iya Dokter Dewa. Ini satu satu lagi ini. Beberapa hari yang lalu itu kan ada peristiwa di Rumah Sakit Surabaya itu eh, Mm-mm. kalau tidak salah itu 4 anggota keluarga itu yang meninggal karena COVID-19. Iya, iya. Kalau melihat dari riwayatnya itu pertama kali yang kena itu awalnya periksa atau cek kandungannya ke rumah sakit. Ya, Tapi kemudian yang periksa itu malah terpapar COVID dan menularkan kepada anggota keluarganya yang lain. iya. Jadi yang ingin ditanyakan itu soal SOP dari rumah sakit yang menangani pasien biasa, bukan yang COVID gitu. Itu sebenarnya Ya, gimana? ya. Jadi rumah sakit itu eh, kalau belakangan ini memang sudah ada yang membagi pelayanannya menjadi penyakit COVID. Mana penyakit COVID, mana bukan penyakit COVID. Itu ya, itu yang pertama. Termasuk di tempat saya, itu kita sudah mulai membedakan ini COVID, yang sebelah sini non COVID. Itu yang pertama. Yang jadi masalah, pasien itu datang ke rumah sakit itu tidak dengan tulisan saya penyakit COVID. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa mengarahkan pasien Anda COVID, oh Anda belok sini, Anda tidak COVID, Anda belok sini. Nggak bisa kita semudah itu. Karena apa? Karena penyakit ini ada yang tidak bergejala. Oh iya Sehingga iya. tidak semudah itu kita membelokkan orang COVID dan non-COVID berdasarkan dari pertama kali dia datang. Gitu. Jadi potensi sehingga yang cerita kaitan dengan cerita masnya tadi, potensi tertular gimana? Ya mungkin saja ini masih masih sebatas dugaan-dugaan ya. Mungkin saja yang bersangkutan Iya. periksa, kemudian entah terpapar dari rumah sakit atau beliaunya almarhum sendiri yang sudah membawa penyakit yang tahu. Di era Sebelumnya pandemik memang ini semua bisa terpapar. betul. Iya, di era pandemik ini kan semua bisa menulari dan semua bisa ditulari, Iya. gitu kan? Sehingga dan memang benar dia Mas Ilya sampaikan dan itu juga sudah dibahas di gugus COVID Surabaya bahwa salah satu yang dikhawatirkan itu justru klaster keluarga. Klaster keluarga. Klaster keluarga. Jadi ketika satu orang terpapar, maka anggota keluarga yang lain itu ikut terpapar. Jadi berita-berita itu sehingga waktu itu disinyalir bahwa salah satu yang perlu diperhatikan adalah klaster keluarga. Makanya di Surabaya di rumah sakit ada rumah sakit darurat itu tempat bagi mereka-mereka yang
ketika mereka terpapar atau terinfeksi, mereka tuh suasana rumah itu tidak mendukung untuk melakukan isolasi mandiri, sehingga rekan-rekan yang orang-orang yang seperti itu ditaruh di rumah sakit darurat. Itu untuk memutus rantai penyakit di klaster keluarga. Itu yang sudah dilakukan di Surabaya. Iya, Dokter Dewa. Ya, jelas ya. Halo? Oke, jelas ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Putus-putus nih. dari M. Holil Ramli. Pertanyaannya gini, dokter. Kemarin ada berita belakangan tenaga kesehatan Jatim yang terkonfirmasi COVID meningkat. Bahkan sampai ada beberapa RS yang sudah melakukan pembatasan pasien. Apa benar, dok? Pertanyaannya begitu, dok. Ya, tadi sudah saya Mungkin bisa singgung ya. diklarifikasi. Oke, saya ulang dari sudah singgung, mungkin yang bersangkutan baru join. Ya. Jadi pembatasan pasien itu dikait tentunya gini, ketika rumah sakit merawat pasien, tentu kan butuh tenaga perawat dong. Iya. Butuh tenaga dokter dong pastinya. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, di mana yang tadi saya sebutkan di awal, dengan siklus yang melelahkan seperti ini, banyak yang bertumbangan, tanda kutip bertumbangan, maka ketika perawat ini sudah dalam posisi yang jumlahnya terbatas, karena masih ada yang sakit, maka rumah sakit lumpuh. Ya, jadi pembatasan itu bukan serta-merta karena kamar penuh lagi. Kalau zaman dulu, itu kamar penuh maka rumah sakit tidak bisa menerima pasien. Tapi kalau zaman sekarang, bednya ada, perawatnya nggak tersedia. Zaman sekarang, ya. Jadi kalau dibilang membatasi, ya itu membatasi dengan sangat-sangat terpaksa. Karena mempertimbangkan beban kerja teman-teman yang bertugas di lapangan. Karena kalau kita tidak mempertimbangkan itu, nanti mereka over, jadi ujung-ujungnya fatigue, ujung-ujungnya mereka imunnya turun, ujung-ujungnya mereka sakit. Jadi tambah lama jumlah perawat atau jumlah dokter yang merawat tambah lama tambah berkurang. Ya, itu mungkin klarifikasi saya ke yang bertanya tadi. Iya. Kalau dipaksakan malah nanti ada krisis tenaga kesehatan. Iya, jadi dan dikatakan membataskan pun bukan dengan yang sengaja ya, tapi dengan segala keterpaksaan. Katakan ada 10 bed, itu dipegang oleh 10 perawat. Satu perawat, misalnya contoh ya, 10 bed di 10 bed diatasi oleh 5 orang perawat. Maka ketika perawatnya berkurang menjadi 3, maka kita nggak bisa lagi pakai 10 bed. Tentunya kita kurangi bednya itu jadi cuma 8 atau cuma 6, mengikuti jumlah perawatnya. Ya. Iya, mungkin itu juga menjadi ini ya, Dokter Dewa, menjadi salah satu upaya dalam perlindungan tenaga medis. Ya. Jadi kalau contoh soal bentuk konkretnya apa sih yang bisa yang di tempat saya lakukan itu seperti ini. Jadi teman-teman perawat maupun dokter di tempat kami itu satu di MCU. Medical check up berkala. Ya, itu satu. Kemudian mereka setelah sekian waktu tertentu mereka diistirahatkan. Ya. Dan selama proses itu mereka juga diberikan tunjangan vitamin untuk menjaga imunitasnya. Ya. Dan tidak hanya itu, di pemerintah setempat, baik itu dinas kesehatan kota maupun dinas kesehatan provinsi juga membantu bahan-bahan makanan. Jadi kalau di Surabaya kami dapat jamu, Mas. Oh iya. Langsung dari wali kota dapat jamu kami. Dari wali kota. Iya, jadi itu salah satu bentuk support dari pemerintah. Di sisi lain dari rumah sakit pun juga kita support untuk nakes-nakes ini. Jadi kita sangat menjaga aset ini, karena kalau mereka nanti ada apa-apa pada mereka, ya rumah sakit tidak bisa beroperasi. Bagaimana bisa melayani pasien COVID? Gitu, ya. Jadi para pihak itu pasti melindungi untuk nakes-nakes ini. Ya, mungkin ini karena kita juga terbatas di waktu. Ini menjadi pertanyaan terakhir.
Ya. Ya dok, ini pertanyaannya gini, bagaimana tanggapannya dok? Apakah tim medis tidak mengambil keuntungan? Ini yang Hmm. kembali mempertanyakan yang udah dibahas yang tadi itu dok. Mm-mm. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu juga saya nggak bosan-bosan kok. Makanya saya, ya Iya, bagi yang bertanya, kalau misal dianggap keuntungan silakan. Itu kan ibarat kita melihat orang dari belakang. Ya, dari belakang cuma bisa ngeliat iya. kepala Oh bagian iya, ini belakang. itu mungkin berkaitan dengan ini juga ya Dokter Dewa. Mm-mm. Akan ada isu-isu juga jual beli surat kesehatan itu mungkin akan ke sana Nah, juga. boleh. Kalau memang itu diperjualbelikan, selama dengan cara yang tidak sah, ya, tidak benar, ya itu pelanggaran. Ya, surat kesehatan itu ada harganya, ada. Kan pasien datang, diperiksa dokter, dicek laboratoriumnya, dibuatkan surat. Nah, itu ada biaya, ya. Kalau itu dilakukan secara proper, secara standar, prosedural, ya sah-sah saja. Beda, yang nggak boleh itu kalau pasiennya nggak datang, terus dokternya sudah buat surat, tinggal ngasih nama, terus pasien datang minta kita kasih. Nah, itu baru masuk jual belikan gitu loh. Dengan cara yang salah. Sebenarnya nggak ada yang salah kalau diperjualbelikan. Caranya aja yang kita lihat benar apa salah. Ya, terkait dengan sudut pandang tadi sudah saya sampaikan, sudut pandang itu terserah. Mau dilihat sebagai keuntungan atau tidak itu terserah. Ibarat kalau kita melihat orang dari belakang, ada juga orang yang melihat kita dari depan. Sampai kapanpun yang melihat dari belakang, selama posisinya dia di belakang, akan melihat belakang kita terus. Nggak akan berubah. Ya, dia kalau mau melihat sisi lain kita, ya silakan melihat ke depan kita. Jadi bagi mereka-mereka yang menganggap ini keuntungan, ya pindah posisi dong sekali-sekali. Nah, gitu aja. Saya pengen tahu masih dianggap untung apa enggak kalau mereka di posisi kita. Iya, iya, iya. Mungkin untuk kesempatan malam ini karena terbatas hanya 1 jam ya Dokter Dewa. Jadi Ya, kami minta closing statementnya dari Dokter Dewa. oke. Jadi yang pertama, medsos ini sangat berperan sekali bagi salah satu media yang berperan untuk mempercepat pemulihan dari COVID ini, dari penyakit COVID ini. Ya, peran medsos ini sangat penting sekali, terutama dalam hal sosial dan sosialisasi dan edukasi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan isu-isu yang ada semua itu, saya nggak bisa bilang dokter benar semua, saya nggak bisa bilang rumah sakit benar semua, ya, karena kalau kita bicara oknum, pastilah ada dimanapun, di bidang apapun, pasti ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi. Tapi apapun itu, fokuslah pada ini, fokuslah pada penanganan COVID ini, ya. Jangan lagi menuding-nuding gitu ya. Saya juga berpesan pada rekan-rekan sejawat dokter, sudah jangan tutup telinga, abaikan itu semua. Ya, saya yakin teman-teman dokter ini sudah berjuang dengan mempertaruhkan nyawa ya. Dan saya nggak melebih-lebihkan masalah mempertaruhkan nyawa. Memang nyawa kok taruhannya sudah banyak tenaga kesehatan yang meninggal sudah banyak. Ya, jadi saya tidak melebih-lebihkan kalau saya mengatakan ini mempertaruhkan nyawa. Memang menghadapi COVID ini kurang lebihnya memang nyawa kita taruhannya. Ya, itu aja pesan saya. Sama-sama menghargailah. Saya tahu dalam situasi sama-sama susah, situasi yang sama-sama susah, tidak ada yang diuntungkan dalam kondisi seperti ini. Gitu. Dan kita cuma berharap ini cepat-cepat selesai, kita beraktivitas seperti semula. Itu aja. Iya, terima kasih atas waktunya telah berkenan live bareng di IG Serikat News. Harapannya semoga masyarakat lebih paham dan COVID ini lekas berlalu. Terima kasih, semoga ada kesempatan di lain waktu. Dokter Dewa, selamat malam. Oke, terima kasih Mas Ilyas. Oke, selamat malam.